Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindi Ondeksani dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas sebuah jurnal, yaitu Journal of Retailing yang berjudul Customer Loyalty in E-commerce and Exploration of its Antecedents and Consequences, yaitu loyalitas pelanggan dalam perdagangan elektronik, eksplorasi pendahulu dan konsekuensinya. Untuk penjelasan pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Selamat menyaksikan. Menurut Biro Sensus Amerika Serikat, retail pertama surat perdagangan, penjualan retail internet untuk tahun 2000 mencapai 25,8 miliar dolar atau 49% lebih tinggi dari penjualan pada tahun 1999, di mana yaitu sebesar 17,3 miliar dolar. Pertumbuhan cepat e-retailing ini mencerminkan keunggulan menarik yang dimilikinya, yaitu penawaran lebih dari batu bata konvensional dan toko mortar, termasuk fleksibilitas yang lebih besar, jangkauan pasar yang ditingkatkan, struktur biaya lebih rendah, transaksi lebih cepat, lini produk yang lebih luas, serta lebih besarnya kenyamanan dan kustomisasi. Namun, e-retailing juga hadir dengan tantangannya sendiri. Bisnis yang bersaing dalam dunia perdagangan elektronik hanya perlu melakukan klik pada mouse. Hasilnya, konsumen dapat membandingkan dan mengkontraskan produk dan layanan yang bersaing dengan pengeluaran waktu atau usaha pribadi. Menurut Gartner pada tahun 1998, internet adalah pasar yang hampir sempurna karena informasinya bersifat instan dan pembeli dapat membandingkan penawaran penjual di seluruh dunia. Hasilnya, harga persaingan yang sangat sengit dan hilangnya brand loyalitas. Mengingat pengurangan asimetri informasi antara si penjual dan si pembeli, ada minat yang semakin besar untuk memahami dasar loyalitas pelanggan di lingkungan online. Baiklah, selanjutnya jika dilihat dari sudut pandang penjual, loyalitas pelanggan telah diakui sebagai jalan kunci menuju profitabilitas. Tingginya biaya untuk mendapatkan pelanggan menyebabkan banyak hubungan dengan pelanggan tidak menguntungkan selama transaksi awal. Untuk mendapatkan keuntungan dari kesetiaan pelanggan, e-retailer perlu mengembangkan pemahaman yang menyeluruh dari antecedent loyalty, yaitu loyalitas pelanggan kepada bisnis yang menjual secara online. Pemahaman seperti itu dapat membantu e-retailer mendapatkan keunggulan kompetitif dengan menyusun strategi untuk meningkatkan e-loyalty. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat ditindaklanjuti secara manajerial yang mempengaruhi e-loyalty dan menyelidiki sifat dan dampaknya. Selanjutnya, pada artikel ini juga dibahas secara singkat konsep loyalitas pelanggan dan memperkenalkan adanya 8 faktor yang berpotensi untuk mempengaruhi e-loyalty. Kemudian, membahas konsekuensi dari e-loyalty. Selanjutnya, menjelaskan metodologi dan membahas hasil studi empiris dari 8 faktor tersebut. Dan yang terakhir, menyimpulkan dengan mencatat implikasi manajerial dan penelitian dari temuan studi. Selanjutnya ada customer loyalty atau kesetiaan pelanggan. Kesetiaan pelanggan ini merupakan pandangan awal tentang loyalitas yang berfokus pada perilaku pembelian berulang. Misalnya, yang dikatakan oleh Brown pada tahun 1952 mengklasifikasikan loyalitas menjadi 4 kategori. Yang pertama, loyalitas tak terbagi. Yang kedua, loyalitas terbagi. Yang ketiga, loyalitas tidak stabil. Dan yang keempat, tidak adanya loyalitas berdasarkan pola pembelian konsumen. Selanjutnya, ada menurut Lipstein dan Kuhn mengukur loyalitas dengan kemungkinan pembelian kembali produk. Selanjutnya, ada juga dari beberapa peneliti telah menyarankan bahwa definisi perilaku tidak cukup karena tidak membedakan antara si loyalitas yang sebenarnya dengan loyalitas yang palsu yang dapat dihasilkan, misalnya dari kurangnya alternatif yang tersedia bagi konsumen. Menanggapi kritik ini, peneliti telah mengusulkan pengukuran loyalitas melalui dimensi sikap di samping dimensi perilaku. Selanjutnya, ada menurut Asail, brand loyalty
adalah sikap yang menguntungkan terhadap brand atau merek yang menghasilkan pembelian brand atau merek yang konsisten dari waktu ke waktu. Alasan ini juga didukung oleh Keller, yaitu yang memukakan bahwa loyalitas hadir ketika sikap yang menguntungkan untuk suatu merek dimanifestasikan dalam perilaku pembelian berulang. Selanjutnya, adapun menurut Kremler pada tahun 1995 mengemukakan bahwa baik dimensi, sikap, dan perilaku perlu dimasukkan dalam setiap pengukuran loyalitas. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan e-loyalty sebagai sikap menguntungkan pelanggan terhadap e-retailer yang menghasilkan perilaku pembelian berulang. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang the antecedent of e-loyalty. Untuk mendapatkan perspektif rinci tentang antecedent e-loyalty, pertama-tama si peneliti dalam artikel ini melakukan wawancara dengan 42 individu yang terdiri dari 15 pelanggan yang membeli secara online, 15 eksekutif di arena e-commerce, dan 12 perancang situs web e-commerce profesional. Masing-masing individu ini akan ditanyai 6 pertanyaan umum tentang perilaku belanja online. Pertanyaan tambahan akan diberikan tergantung pada tanggapan yang akan diperoleh. Kebanyakan wawancara ini berlangsung dari 90 menit sampai dengan 2 jam. Berdasarkan wawancara yang mendalam ini, dapat diidentifikasikan adanya 8 faktor e-bisnis yang tampaknya mempengaruhi loyalitas elektronik. 8 faktor ini diantaranya yang pertama yaitu kostumisasi, yang kedua interaktivitas kontak, yang ketiga budidaya, yang keempat keperawatan, yang kelima komunitas, yang keenam pilihan, yang ketujuh kenyamanan, dan yang terakhir yang kedelapan yaitu karakter. Biasanya ke-8 faktor ini disebut dengan 8C. Untuk lebih jelasnya, 8 faktor ini akan dijelaskan satu persatu. Baiklah, dari 8 faktor yang mempengaruhi e-loyalty, faktor yang pertama yaitu kostumisasi. Kostumisasi adalah kemampuan e-retailer untuk menyesuaikan produk, layanan, dan lingkungan transaksional dengan pelanggan individu. Banyak e-retailer sudah mulai memasukkan beberapa tingkat penyesuaian ke dalam praktik mereka. Dalam studi saat ini, kostumisasi secara operasional didefinisikan sebagai sejauh mana situs web e-retailer dapat mengenali pelanggan dan kemudian menyesuaikan pilihan produk, layanan, dan pengalaman berbelanja untuk pelanggan tersebut. Ada beberapa alasan mengapa kostumisasi diperkirakan mempengaruhi e-loyalty. Kostumisasi meningkatkan kemampuan bahwa pelanggan akan menemukan sesuatu yang ingin mereka beli. Kostumisasi juga menciptakan persepsi yang meningkatkan pilihan dengan mengaktifkan fokus yang cepat pada yang benar-benar diinginkan pelanggan. Selain itu, kostumisasi dapat memberi sinyal berkualitas tinggi dan menunjukkan kecocokan nyata yang lebih baik antara pelanggan dan produk. Akhirnya, individu dapat menyelesaikan transaksi mereka dengan lebih efisien bila situsnya disesuaikan. Banyak pilihan produk pada kenyataannya mengganggu konsumen dan mendorong mereka untuk menggunakan aturan keputusan yang sederhana untuk mempersempit alternatif. Jika perusahaan mampu menyesuaikan atau mempersempit pilihan secara akurat, dapat meminimalkan waktu yang dihabiskan pelanggan untuk mencari dengan tepat apa yang mereka inginkan, maka keuntungan kostumisasi ini membuatnya menarik bagi pelanggan untuk mengunjungi situs itu lagi di masa yang akan datang. Selanjutnya, yang kedua yaitu hubungan interaktivitas. Hubungan interaktivitas atau interaktivitas kontak mengacu pada sifat dinamis dari keterlibatan yang terjadi antara e-retailer dan pelanggannya melalui situs webnya. Beberapa peneliti telah menjelaskan pentingnya interaktivitas terhadap loyalitas pelanggan dalam perdagangan elektronik. Untuk studi ini, interaktivitas kontak secara operasional didefinisikan sebagai ketersediaan dan efektivitas alat dukungan pelanggan di situs web, dan sejauh mana komunikasi dua arah dengan pelanggan difasilitasi. Interaktivitas kontak diharapkan berdampak besar pada pelanggan loyalitas karena berbagai alasan. Interaktivitas memungkinkan adanya proses pencarian yang bias dengan cepat menemukan produk atau layanan yang diinginkan. Interaktivitas secara dramatis meningkatkan jumlah informasi yang dapat disajikan kepada pelanggan. Misalnya, pelanggan di toko buku pada umumnya
terbatas membaca sampul buku untuk memahami isi bukunya. Namun pelanggan penjual buku online tidak hanya membaca sampul buku, tetapi juga bisa membaca ulasan yang ditulis dalam majalah terkemuka serta pendapat dari si pelanggan lain. Pelanggan online juga dapat menerima rekomendasi mengenai buku lain yang dibeli oleh pelanggan lain dengan selera dan preferensi bacaan yang serupa. Informasi yang disesuaikan ini membantu pelanggan membeli produk yang diinginkan dengan tepat. Interaktivitas membantu membangun pengetahuan yang lebih halus di pihak penjual mengenai selera pelanggan dan preferensi sehingga pelanggan memiliki insentif untuk kembali dan mendapatkan dan menambah gudang pengetahuan. Oleh karena itu, interaktivitas kontak diharapkan berhubungan positif terkait dengan e-loyalty. Selanjutnya, customer cultivation atau budidaya pelanggan. Budidaya pelanggan adalah sejauh mana e-retailer menyediakan informasi yang relevan dan insentif untuk pelanggannya untuk memperpanjang pembelian mereka dari waktu ke waktu. Budidaya pelanggan juga dapat dikatakan sebagai metode bisnis yang membantu pedagang online mencapai pertumbuhan yang stabil dan dapat diprediksi dengan secara konsisten memberikan nilai yang dicari oleh pelanggan. Atau dapat juga dikatakan budidaya pelanggan adalah cara menumbuhkan bisnis dengan membangun hubungan jangka panjang yang berdampak dengan mitra, pelanggan, dan konsumen. Intinya yang dilakukan pada customer cultivation ini adalah untuk bagaimana agar toko online itu mendapatkan sebagian besar pelanggan yang membeli secara konsisten kepada toko mereka dengan tingkat yang mereka sukai. Seperti yang dikemukakan oleh Bedgar 1998, perusahaan perlu menggunakan database mereka secara efektif untuk menemukan konsumen. Dalam studi ini, budidaya secara operasional didefinisikan sebagai frekuensi informasi yang diinginkan dan penawaran cross-selling yang diberikan oleh e-retailer kepada pelanggan. Dengan secara aktif melakukan cross-selling produknya, suatu perusahaan dapat memberikan informasi berguna kepada pelanggan yang akan sulit diperoleh. Misalnya, Amazon menjangkau pelanggan dengan penawaran buku yang terkait dengan pembelian mereka di masa lalu. Atau dapat juga kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, apabila kita telah selesai berbelanja online pada suatu toko, maka beranda aplikasi online kita akan memunculkan produk-produk yang sama dari toko, produk-produk yang berbeda dari toko yang sama. Hal ini dilakukan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan customer agar tetap berlangganan pada toko tersebut. Yang keempat yaitu care, atau bisa juga dikatakan dengan perawatan atau kepedulian. Perawatan yang dilakukan mengacu pada perhatian yang dibayarkan oleh e-retailer kepada semua orang atas aktivitas antarmuka pelanggan sebelum dan sesudah pembelian yang dirancang untuk memfasilitasi transaksi langsung dan hubungan pelanggan jangka panjang. Layanan pelanggan tercermin dalam perhatian yang baik yang diperhatikan oleh e-retailer secara mendetail, memastikan bahwa tidak ada gangguan dalam layanan dan perhatian yang ditujukan dengan segera menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi. Menurut Bolton dan Dew 1992, kegagalan layanan mempengaruhi bisnis masa depan karena mereka melemahkan ikatan pelanggan dengan perusahaan dan menurunkan persepsi kualitas layanan. Dalam berdagang secara e-retail, untuk bagi customer itu untuk berpindah kepada produsen yang lain itu sangat gampang karena sangat mudah untuk melihat produsen-produsen yang lain atau toko-toko yang lain. Oleh karena itu, masing-masing e-retailer tersebut harus memiliki pelayanan yang bagus dan membuat customer merasa nyaman untuk berbelanja di e-retailernya. Dan diharapkan bahwa tingkat kepedulian yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan gangguan dalam layanan pelanggan akan mengarah pada loyalitas elektronik yang lebih tinggi. Yang kelima yaitu community atau komunitas. Komunitas virtual dapat digambarkan sebagai entitas sosial online yang terdiri dari pelanggan yang ada dan pelanggan potensial yang diatur dan dikelola oleh pengecer elektronik untuk memfasilitasi pertukaran pendapat dan informasi mengenai produk dan layanan yang ditawarkan.
Sebuah komunitas virtual beroperasi untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Alasan mengapa komunitas virtual itu berpotensi untuk memenuhi loyalitas pelanggan adalah yang pertama, menurut Hagel dan Armstrong pada tahun 1997 menemukan bahwa komunitas sangat efektif dalam memfasilitasi promosi dari mulut ke mulut. Yang kedua, menurut Frank pada tahun 1997 mengemukakan bahwa kemampuan pelanggan untuk bertukar informasi dan membandingkan harga produk dapat menambah loyalitas pelanggan. Dan yang ketiga, menurut Bunch dan Stalin pada tahun 1983, banyak konsumen secara teratur beralih ke konsumen lain untuk mendapatkan nasihat dan informasi mengenai produk dan layanan yang ingin mereka beli. Jadi dengan adanya komunitas ini atau dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat pada ulasan dari suatu produk. Karena adanya ulasan-ulasan tersebut, hal itu dapat memacu konsumen lain untuk memutuskan membeli atau tidak produk tersebut. Yang keenam yaitu choice atau pilihan. Compare with a conventional retailer. Pedagang online biasanya dapat menawarkan kategori produk yang lebih luas dan variasi produk yang lebih banyak dalam kategori tertentu. Toko di mall biasanya dibatasi oleh ketersediaan ruangan dan biaya untuk menyewa ruang tersebut, sedangkan toko online tidak memiliki batasan seperti itu, sehingga mereka dapat menyediakan produk yang lebih banyak atau beraneka ragam. Sedangkan di toko secara konvensional hal itu membutuhkan biaya yang lebih. E-retailer juga dapat membentuk aliansi dengan pemasok virtual lainnya untuk memberikan pilihan yang lebih banyak kepada pelanggan. Banyak konsumen yang tidak mau berurusan dengan banyak vendor saat berbelanja. Bergen, Duta, dan Skugan pada tahun 1996 mencatat bahwa biaya pencarian konsumen yang terkait dengan belanja di seluruh pengecer meningkat dengan jumlah alternatif. Sebaliknya, peningkatan jumlah alternatif yang tersedia di satu e-retailer dapat sangat mengurangi biaya peluang, waktu, dan biaya nyata dari ketidaknyamanan dan pencarian yang dikeluarkan dalam toko online. E-retailer yang menawarkan lebih banyak pilihan dapat muncul sebagai tujuan utama dan dominan dalam pikiran untuk terus berbelanja sehingga menimbulkan loyalty. Saya Serin Eka Putri. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Yang ketujuh yaitu ada kenyamanan. Apa sih itu kenyamanan? Kenyamanan mengacu pada sejauh mana pelanggan merasa bahwa sebuah situs web itu sederhana, dapat dipahami, dan ramah pengguna. Akses informasi dan kesederhanaan proses transaksi merupakan hal utama yang penting untuk keberhasilan transaksi. Kualitas situs web sangat penting. Karena bagi pedagang online, situs web merupakan sarana untuk bertemu dengan para pembeli. Bisa juga diartikan situs web merupakan toko atau pasar bagi pedagang online. Berikut beberapa penelitian terdahulu mengenai variabel ini. Yang pertama, yaitu menurut Schaffer tahun 2000, hasil penelitiannya mengemukakan bahwa 30% konsumen yang meninggalkan situs web tanpa membeli apapun disebabkan karena mereka tidak dapat menjelajahi situs web tersebut. Yang kedua, menurut Siniokov tahun 1999, jika konsumen dapat mencari informasi dengan mudah dan informasi tersebut dapat diakses dengan mudah, hal ini merupakan kunci untuk menciptakan bisnis e-retailing sukses. Selanjutnya, menurut Cameron tahun 1999 menunjukkan bahwa sejumlah faktor yang membuat situs web tidak nyaman dari sudut pandang pengguna adalah sebagai berikut, yaitu informasi yang mungkin tidak dapat diakses karena tidak berada di tempat yang seharusnya atau terletak terlalu jauh di dalam situs web. Selanjutnya itu informasi mungkin tidak disajikan dalam format yang bermakna. Akibatnya, informasi yang dibutuhkan atau diinginkan mungkin sama sekali tidak tersedia. Selanjutnya ada penelitian Cameron tahun 1999
Jika pelanggan kesulitan dalam mencari informasi atau menyelesaikan transaksi dalam situs web, mereka cenderung tidak akan kembali lagi untuk berbelanja di web tersebut. Situs web yang logis dan nyaman digunakan juga akan meminimalkan kemungkinan pelanggan melakukan kesalahan saat menelusuri web dan akan membuat pelanggan berbelanja merasa lebih memuaskan. Hal ini memungkinkan akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, yang kedelapan saya akan menjelaskan yaitu karakter. Karakter merupakan desain situs web yang kreatif yang dapat membantu pedagang online membangun reputasi dan karakter positif untuk dirinya sendiri di benak konsumen. Dalam konteks ini, situs web merupakan media yang berpotensi jauh lebih komprehensif. Komprehensif maksudnya yaitu seseorang bisa melihat suatu hal secara lengkap, meliputi berbagai aspek dan efektif daripada komunikasi televisi atau surat kabar, menurut pengertian Budman tahun 1998. Karakter dapat didefinisikan sebagai keseluruhan gambar atau kepribadian yang ditunjukkan oleh e-retailer kepada konsumen melalui penggunaan input seperti teks, gaya, grafik, warna, logo, slogan, atau tema di situs web. Karakter secara khusus penting karena situs web bisa menjadi tidak unik dan membosankan jika tidak ada karakter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hipotesis dalam penelitian ini. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu menyatakan semakin besar tingkat penyesuaian, interaktivitas kontak, budidaya pelanggan, kepedulian, komunitas, pilihan, kenyamanan, dan karakter e-retail, maka semakin besar pula e-loyalty pelanggan. Hipotesis ini dilambangkan dengan H1. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai konsekuensi perilaku e-loyalty. Setelah membahas hal-hal yang dapat mempengaruhi e-loyalty pelanggan, selanjutnya kita fokus kepada konsekuensi yang didapat dari e-loyalty pelanggan. Menurut Z. Halmi, Berry, dan Parasuraman tahun 1996, pelanggan yang setia menjalin ikatan dengan perusahaan dan memiliki perilaku yang berbeda dengan pelanggan yang tidak loyal. Loyalitas pelanggan dapat berdampak pada profitabilitas perusahaan. Berikut beberapa penelitian terdahulu mengenai penelitian ini. Penelitian oleh Richard dan Sasser tahun 1990 mengungkapkan bahwa pelanggan setia memiliki elastisitas harga yang lebih rendah daripada pelanggan yang non-royal dan mereka bersedia membayar mahal untuk berlangganan dengan pelanggan online pilihan mereka daripada mengeluarkan biaya untuk pencarian pedagang online lain. Selanjutnya, menurut Gremier 1995 dan Dick dan Basu tahun 1994, mereka telah meneliti dampak loyalitas pelanggan pada perilaku pelanggan. Salah satu hasil perilaku yang diharapkan dari e-loyalty adalah kata-kata positif dari mulut ke mulut atau promosi positif yang dilakukan oleh pelanggan ke orang lain dengan menceritakan mengenai hal-hal positif yang dimiliki oleh e-retail langganannya, seperti penelitian oleh Dick dan Basu tahun 1994 dan Hagel dan Armstrong tahun 1997 menyatakan bahwa pelanggan setia lebih cenderung memberikan promosi dari mulut ke mulut yang positif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hipotesis selanjutnya dalam penelitian ini. Yang pertama, e-loyalty pelanggan akan memberikan pengaruh negatif terhadap pencarian alternatif mereka atau dilambangkan dengan H2A. Jadi, maksudnya di sini semakin tinggi e-loyalty pelanggan terhadap e-retailnya, maka semakin rendah tindakan pelanggan dalam mencari alternatif berbelanja ke e-retail lain. Selanjutnya, hipotesis ketiga, e-loyalty pelanggan akan memberikan pengaruh positif terhadap yang pertama, perilaku dari mulut ke mulut. Kedua, kesediaan untuk membayar lebih. Ini dilambangkan dengan H2B. Artinya, semakin tinggi e-loyalty pelanggan, maka akan semakin tinggi promosi dari mulut ke mulut yang dilakukan pelanggan dan semakin tinggi kesediaan pelanggan untuk membayar lebih pada e-retail pilihannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode
metodologi penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel acak sebanyak 5.000 pelanggan yang diambil dari daftar pelanggan online yang dikelola oleh riset pasar. Survei dikirim ke pelanggan melalui undangan email yang berisi tautan URL yang ditempelkan di situs web. Survei ini dikirim ke 5.000 pelanggan yang menjadi responden. Peneliti juga memberikan reward kepada responden bahwa responden yang mengisi survei akan secara otomatis dimasukkan ke dalam undian untuk mendapatkan hadiah sebesar $500. Hal ini dilakukan untuk menarik responden agar mau mengisi survei. Dari 5.000 survei yang dikirimkan, terdapat 1.211 tanggapan yang dapat digunakan, yaitu sebesar 24% dari keseluruhan survei yang dikirim. Selanjutnya yaitu pengukuran dalam penelitian ini, item skala untuk 8 variabel independen dikembangkan berdasar pedoman yang disarankan oleh Chaucer tahun 1979 dan Gerbing dan Anderson tahun 1988. Selanjutnya, e-loyalty diukur dengan menggunakan item yang diadaptasi dari Gramler tahun 1995 dan Zethallmy, Berry, dan Parasuraman tahun 1966. Kesediaan untuk membayar lebih banyak didefinisikan sebagai kesediaan di pihak pelanggan untuk terus membeli dari e-reader meskipun terjadi kenaikan harga, dan diukur dengan mengadaptasi item skala yang relevan dari Zethallmy, Berry, dan Parasuraman tahun 1996. Selanjutnya, validasi tindakan. Validasi langkah-langkah ini dilakukan dalam 2 tahap. Untuk menghindari penggunaan kumpulan tanggapan yang sama, untuk menyempurnakan item skala dan mengevaluasi hipotesis, penelitian ini secara acak membagi responden menjadi 3 kumpulan data yang terpisah. Yang pertama, kumpulan data eksplorasi, yang kedua, konfirmasi kumpulan data, dan yang ketiga, kumpulan data estimasi modal. Penelitian ini melakukan analisis faktor eksplorasi, yaitu pada kumpulan data eksplorasi untuk menentukan apakah item skala dimuat seperti yang diharapkan. Kemudian menghitung alpha Kornberg untuk item skala untuk memastikan bahwa mereka menunjukkan tingkat konsistensi internal yang memuaskan. Berikut ini merupakan tabel 1, yaitu tabel correlation matrix, merupakan tabel matrik korelasi yang berisi nilai-nilai korelasi antara variabel-variabel yang akan dianalisis, di mana hipotesis H1 mengacu pada dampak 8C pada e-loyalty, di mana seperti yang kita ketahui, Y merupakan e-loyalty, dan C1 yaitu kostumisasi, C2 interaktivitas kontak, C3 budidaya, C4 keperawatan, C5 komunitas, C6 pilihan, C7 kenyamanan, dan C8 adalah karakter. Berikut ditampilkan tabel hasil analisis regresi. Nah, di sini ditampilkan 8 karakteristik tadi. Dari ke-8 karakteristik tadi, semua menunjukkan bahwa parameter diperkirakan, tetapi kecuali kenyamanan itu dalam arah yang diprediksi. Maksudnya yaitu semua parameter yang 7 parameter tadi kecuali parameter kenyamanan itu mempengaruhi e-bisnis terhadap e-loyalty pelanggan kepada perusahaan. Baik, selanjutnya ada tabel 3, yaitu hasil penelitian atau hasil perhitungan statistik mengenai dampak e-loyalty pada hasil perilaku. H2 dan H2B fokus pada konsekuensi e-loyalty. Untuk menguji dampak e-loyalty pada penelusuran dari mulut ke mulut dan kesediaan untuk membayar, penelitian ini memperkirakan regresi SUR yang tampaknya tidak terkait.